Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Laila Nisbi Syabani dengan NIM 12421000025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menanamkan nilai demokrasi dan anti korupsi sejak dini, praktik konkret di lingkungan PAUD RH Muawanah. Di sini hasil laporan observasi saya di RH Muawanah. Jadi alamatnya Jalan Raja Cibiru, nomor 19A, Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini kepasukannya itu Ibu Heni Hartini. Terus selanjutnya ada latar belakang. Pendidikan anti korupsi merujuk pada upaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi serta nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, dan budaya masyarakat agar lebih mengutamakan tindak yang jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Dan di sini ada rumusan masalahnya, ada 4. Dan di sini ada tujuannya. Lalu ada metode penelitian. Di sini pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alasan pemilihan lokasi, jadi RH Muawanah merupakan lembaga PAUD yang telah menerapkan pendekatan pembelajaran karakter berbasis nilai-nilai Pancasila terutama sila keempat. Lanjut. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang temuan wawancara. Nah, di sini ada guru dan murid sedang bermusyawarah. Jadi anak diajak memilih kegiatan. Jadi anak diberi kesempatan untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan bersama. Jadi sebelum belajar, anak itu diberi kesempatan mau apa gitu pembelajarannya dan yang dilakukan bersama. Yang kedua itu guru menawarkan beberapa pilihan, lalu anak-anak berdiskusi dan memilih secara demokratis. Nah, contohnya guru menawarkan, sekarang mau main apa? Apa yang kalian sukai? Nah, jadi anak-anak berdiskusi bersama-sama dan memilih secara demokratis. Yang ketiga itu membentuk sikap tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, dan memperkenalkan nilai musyawarah. Nah, di sini juga jadi memperlihatkan sikap tanggung jawabnya dan bisa menghargai pendapat orang lain sehingga bisa memperkenalkan nilai musyawarah. Lanjutnya di sini ada juga anak yang sedang berbagi makanan dan di sini termasuk dengan keadilan. Dan anak diajarkan berbagi makanan secara adil. Misalnya ada anak yang tidak membawa makanan dan anak satunya bisa memberi dengan adil dan bisa berbagi dengan yang lainnya. Nah, saat makan terbatas, anak diajak membagi dengan teman dan sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jika ada yang tidak ada membawa makanan, jadi ada anak lain yang bisa memberikannya. Lalu anak belajar setiap orang berhak mendapatkan bagian yang sama. Nah, yang terakhir itu anak memahami pentingnya menghormati hak orang lain. Nah, temuan wawancara selanjutnya itu ada anak yang sedang mengalami konflik. Di sini tuh anak konfliknya yaitu ada konflik bersama temannya, yaitu dengan kejujuran. Jadi anak mulai memahami dari pengalaman langsung. Anak belajar kejujuran dari pengalaman nyata, bukan hanya nasihat. Ya, di sini guru memberi respon positif ketika anak mengakui kesalahan dan guru itu harus bertanya, kenapa, kamu ada apa, masalah apa? Coba jelaskan dengan jujur. Karena kan salah satu kejujuran itu dari pendidikan anti korupsi. Nah, di sini anak menyadari bahwa berkata jujur itu dihargai meskipun ada konsekuensinya. Jadi,
mau apapun konsekuensinya, yang berkata jujur itu sangatlah dihargai. Temuan wawancara selanjutnya itu peran guru membimbing dan memberi contoh konkret, yaitu guru bertindak sebagai pembimbing dan teladan dalam nilai kehidupan. Jadi di sini guru harus menunjukkan keteladanan yang dalam nilai kehidupan, yaitu dengan menunjukkan keadilan, kejujuran, dan sikap demokratis dalam tindakan sehari-hari. Agar dalam menunjukkan keadilan ini, kejujuran, supaya bisa ditiru oleh anak-anak. Nah, di sini melibatkan anak dalam pengambilan keputusan sederhana sebagai bentuk pembelajaran langsung. Nah, di sini ada hasil observasi. Nah, di sini ada anak yang sedang anak diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Anak ikut diskusi dan boleh diberi pendapat. Nah, jika seorang guru sedang menyampaikan sesuatu dan berikan kesempatan menyampaikan pendapat kepada anak. Guru diajukan pertanyaan terbuka. Contohnya, kenapa kita harus jujur? Kenapa kita harus bersikap adil dan sebagainya. Di sini anak belajar bahwa pendapatnya penting dan dihargai. Jadi jangan sampai ketika anak mau berpendapat, guru langsung mengabaikannya, sehingga anak itu merasa tidak dihargai dan tidak akan percaya diri sampai ke depannya. Hasil observasi yang kedua yaitu konflik diselesaikan bersama, guru bersikap netral. Nah, di sini ada anak yang sedang melalui konflik bersama temannya dan gurunya sedang menyelesaikannya. Nah, guru tidak menyalahkan langsung, jadi ajak diskusi dan cari solusi damai. Jadi guru itu bertanya, kamu kenapa? Kamu awalnya kenapa? Kenapa kamu bisa seperti ini? Jadi guru itu netral dan bantu anak pahami perasaannya. Jadi jangan menyalahkan salah satunya. Jadi bersama-sama mencari solusi. Nah, di situ anak bisa belajar berpikir adil dan berempati. Seperti itu. Hasil observasi yang ketiga yaitu ada demokrasi sederhana, voting dan pemilihan kegiatan. Nah, di sini ada foto anak sedang berkumpul dan guru untuk melaksanakan pemilihan kegiatan. Di sini anak ikut voting memilih ketua kelas atau kegiatan. Jadi di sini anak-anak itu memilih kegiatan sesuai keinginan mereka, bukan bukan guru yang menentukan. Jadi tanya anak-anak sekarang mau main apa yang kalian sukai, dan dalam hal ini anak-anak lakukan voting dengan cara angkat tangan atau suara. Nah, di sini juga anak belajar menghargai keputusan bersama dan suara mayoritas. Nah, di sini ada studi dokumentasi. Nah, di sini saya mengambil aktivitas musyawarah didokumentasikan. Nah, di sini ada salah satu guru yang sedang merekam video dan satu lagi sedang mencatat. Nah, di sini anak diajak musyawarah, misalnya memilih kegiatan. Nah, di sini didokumentasikan, guru mencatat, memfoto, atau merekam video. Dokumentasi jadi bukti keterlibatan anak dan bahan refleksi. Lanjut. Studi dokumentasi yang kedua yaitu di sini saya mengambil anak yang sedang bersalaman karena atas konflik. Nah, guru memfasilitasi diskusi dan konflik. Nah, di sini guru tidak langsung memutuskan saat ada konflik. Seperti yang tadi saya jelaskan, guru harus bisa memfasilitasinya dengan secara baik. Contohnya dengan yang tadi, kayak tanya dulu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalian gak boleh menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan.
Nah, di sini juga anak diajak bicara dan cari solusi bersama. Jadi jangan langsung kamu yang salah, kamu gak boleh begitu. Jadi anak harus diajak bicara dan cari solusi bersama-sama. Dan di sini juga anak bisa belajar bahwa dengan berdiskusi akan mengeluarkan solusi yang sangat tepat. Dan di sini juga anak belajar damai, adil, dan bertanggung jawab. Lalu di sini studi dokumentasi bermain peran untuk kejujuran. Nah, anak bermain peran situasi seperti mengaku salah atau menemukan barang. Nah, di sini ada dokumentasi anak menemukan barang uang dan diberikan kepada gurunya. Karena dia tidak tahu ini punya siapa, jadi diberikan kepada gurunya. Lalu di sini sikap kejujurannya sangat diperlihatkan. Karena kan salah satu pendidikan anti korupsi itu dengan kejujuran. Nah, anak belajar jujur dari pengalamannya langsung. Seperti tadi dia menemukan barang, lalu dia memberikan gurunya karena dia tidak mau mengambil hak orang lain. Nah, setelah itu guru ajak anak bicara tentang pelajarannya. Jadi, jika bermain peran, situasi seperti mengaku salah, bahwa kita itu harus berkata jujur dan dijelaskan tentang pelajarannya. Nah, studi dokumentasi ini yang itu ada kebebasan berpendapat diberikan dan dihargai. Nah, anak bebas menyampaikan pendapat jika ketika anak mau menyampaikan sesuatu, kita harus mendengarkan pendapatnya agar mereka merasa dihargai. Guru harus mendengarkan tanpa memihak. Nah, di sini anak belajar bahwa pendapat itu boleh dan penting. Karena di sini juga menyampaikan pendapat itu salah satu demokratis seorang murid ya kepada gurunya agar murid itu bisa memberikan pendapatnya langsung dan menyampaikan pendapat itu salah satu untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, era Mawana telah menerapkan pendidikan nilai demokrasi dan anti korupsi secara kontekstual melalui kegiatan bermain, diskusi, dan pengambilan keputusan sederhana. Seperti yang tadi saya jelaskan, nilai-nilai dan seperti musyawarah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab mulai tertanam melalui pembiasaan. Namun, penguatan masih dibutuhkan dalam hal ketersediaan media pembelajaran dan pendekatan yang lebih variatif serta menyenangkan sesuai dunia anak. Guru memainkan peran sentral dalam membentuk karakter anak melalui keteladanan dan bimbingan langsung. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.